Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh tanah air. Bahagia sekali pada malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Kami berharap Anda semua sehat, tidak kurang satu apapun. Baik pendengar dan pemirsa, pada malam ini kebersamaan kita dalam acara obrolan budaya akan mengangkat tema budaya dan adat Aceh yang sudah tergerus di era globalisasi. Untuk membahas tema ini, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang saat ini sudah hadir. Yang pertama, Bapak Media Husin atau Cik Mediahus, ini panggilan akrab beliau. Beliau sebagai budayawan dan seniman Aceh. Assalamualaikum Cik Mediahus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lebih akrab dengan memanggil Cik Mediahus atau Cik aja ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, narasumber kita yang kedua, Tengku Darmawan. Beliau ini adalah tokoh agama. Assalamualaikum Tengku Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada malam ini kita bisa bersama pendengar dan pemirsa di acara obrolan budaya. Baik. Pendengar dan pemirsa, negara kita Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda-beda. Masing-masing suku punya adat dan budayanya sendiri, begitu juga dengan suku Aceh. Budaya itu menjadi modal dan identitas diri bagi suku tersebut, karena melalui budaya kita bisa dikenal oleh orang lain. Namun, pendengar dan pemirsa, seiring berjalannya waktu, budaya-budaya ini mulai tergerus oleh arus globalisasi. Nah, budaya-budaya Aceh seperti apa yang sudah dipengaruhi oleh globalisasi? Saya langsung saja ke Cik Mediahus. Iya, silakan Cik, mungkin bisa disampaikan contoh-contoh budaya Aceh dulu, silakan. Ya, assalamualaikum pada seluruh pendengar dan pemirsa pada malam yang berbahagia ini. Ya, kalau kita berbicara tentang budaya Aceh, ini khususnya Aceh, tapi secara umum nasional mungkin sama. Jadi seperti tadi kita berbangsa, satu bangsa tapi bersuku, berbagai macam adat dan istiadat juga budaya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh budaya yang sudah tergerus atau hilang dengan globalisasi, dengan kemajuan zaman sekarang. Kemajuan zaman sekarang ini ya, banyak budaya-budaya Aceh dan adat-adat Aceh yang sudah ditinggalkan. Ini bukan hilang, tapi ditinggalkan mulai terkikis ini. Terkikis karena mengingat mungkin orang pertama praktis, ya, kedua yaitu mudah. Ya, misal contoh ini ada satu budaya yang sudah hilang, menghormati orang tua. Dia menghormati orang tua. Kalau dulu anak-anak muda misalnya berangkat dari rumah naik sepeda misalnya. Kalau lihat orang misalnya tengku atau guru, pokoknya orang tua di tempat pos kamling duduk, dia turun menghormati. Kemudian waktu jalan di depan dia buat begini. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kemudian salam. Tanda permisi. Salam. Itu yang pertama. Dan juga pada tentang adat istiadat ataupun budaya tentang misalnya di desa atau di kampung adat perkawinan ya. Ini yang umum kan, adat perkawinan. Jadi kalau dulu menjamu tamu kan dengan bersila. Bersila. Jadi menjamu tamu. Sekarang kan udah istilahnya peran kan. Itu juga sebuah pergeseran. Kemudian tentang istilah sekarang wedding ya. Jadi dulu nggak ada
nikah yang kalau nikah hanya mempelai laki yang datang. Mempelai perempuan nggak datang ke tempat nikah itu dulu, tapi sekarang kan malah duduk lagi, ya, pasang cincin lagi, foto bersama, foto bareng dan berbagai macam. Kemudian yang sudah bergeser memang tidak dalam nilai-nilai agama itu tidak dibolehkan tentang foto wedding sebelum nikah. Sebelum nikah. Jadi ini kan juga mengarah kepada Pergeseran nilai ini. pergeseran nilai, dan banyak lain juga yang sudah kalau kita beri contoh misalnya menghormati. Sekarang kan nggak ada menghormati lagi misalnya. Ini kalau menghormati, menghormat. Ya. Kalau menurut saya sekarang yang ada cuma 3. Ya, pertama di Dayah. Ma'had, pesantren, kemudian TNI dan polisi. Ini yang masih menghormati yang senior ya. Tapi kalau kampus nggak ada, contohnya unjuk rasa. Misalnya dosen nggak ini di unjuk rasa, itu kan guru sebenarnya. Itu pergeseran nilai adat budaya Aceh yang sudah tidak beretika lagi. Padahal kita dulu peradaban. Bagaimana pedihnya, bagaimana kita disakiti oleh seorang guru, tapi tidak boleh kita tunjuk, tidak boleh kita, apalagi unjuk rasa dan menghujat. Apalagi sekarang mudah sekali duduk di warung kopi, ya ada di share melalui medsos. Langsung dengan bahasa-bahasa yang kasar. Iya. Baik, Cik. Itu sekilas tadi tentang contoh-contoh budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kalau contoh-contoh adat seperti apa itu, Cik? Adat ya itu lebih parah lagi. Ya, itu kalau adat. Parahnya itu seperti apa? Misalnya ada banyak adat Aceh yang sudah enggak relevan lagi kata orang. Jadi ini harus kita geser seperti tadi kan. Juga tentang adat torsam, kalau di tempat orang kawin bawa hantaran. Kadang-kadang orang lebih kecanggih. Jadi enggak usah sange-sange itu lagi, tutup-tutup lagi apa itu mahal kan. Tapi lebih praktis. Beli di swalayan, dibungkus di sana, ya bawa dengan berbagai macam burung-burung ini ya, milenial. Kemudian ada adat tentang misalnya tepung tawar, pusiju. Kemudian waktu kalau istilah orang kita dulu temutu, jadi memberikan apresiasi oleh nenek kepada mempelai perempuan itu pun juga ada lagi. Apalagi sekarang ada kekinian, istilahnya kekinian, ambil bunga, ya bunga-bunga aja ini kan dengan kemudian ini pada orang perkawinan yang muda. Dulu bersalawat waktu mereka diantar ke pelaminan utama dari tempat makan, orang berselawat ramai-ramai anak-anak berselawat. Tapi sekarang kan dengan musik kadang-kadang dulu ada azan lagi ya, Cik? Ada azan lagi waktu turun itu menurut daerah. Ya. Kalau Aceh besar umumnya dan Banda Aceh lintu turun, sekarang nggak ada lagi. Nah, ini adat yang sudah tergerus. Ya, kemudian yang parah lagi, dulu anak kita mau ke dayah, ke pesantren atau ke sekolah, pusiju ada adat di tepung tawar, tapi sekarang nggak ada lagi. Kemudian ayah mengantar, sekarang enggak, malah anak yang daftar sendiri dia. Anak datang ke sekolah mendaftar sendiri. Dulu ayah, kenapa guru harus tahu siapa ayahnya? Oh ayah. Jadi ada nih. Baik, Cik. Beberapa contoh tentang budaya dan adat Aceh sudah disampaikan. Saya ke Tengku Darmawan. Tengku Darmawan, dalam kehidupan kita sehari-hari masyarakat Aceh ini tentunya ada budaya yang disebut budaya malu.
kemudian ada budaya salam. Ya. Menurut pantauan dari Tengku Darmawan, apakah budaya malu dan budaya salam ini ada pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat Aceh? Ya, ya. Terima kasih Bu Cut. Saya melihat dari budaya malu dan budaya salam ini, kalau kita bilang tidak ada pergeseran, mungkin ada juga pergeseran mengingat kondisi sekarang ini kan di era milenial kita bilang kan. Hari ini cepat sekali mungkin informasi-informasi ataupun berita-berita yang cepat tersebar. Mungkin karena kehidupan sekarang di globalisasi ini Bu Cut. Hari ini apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat hari ini di tempat kita. Detik ini bisa Ya, kita lihat. begitu canggih. Nah, begitu canggihnya. Dari situ mungkin kalau memang malu ini kita merujuk kepada dasar agama, al-haya'u minal iman. Malu ini sebahagian daripada iman. Artinya begini Kak Cut. Orang yang punya malu berarti dia imannya lebih kuat. Pertama, kita di saat berjalan mungkin kita melihat sesuatu yang kurang baik ya, melihat perempuan yang kurang berpakaiannya kurang senonoh, maka dari situ kita merendahkan diri, merasa malu. Berarti kita ibaratnya iman kita lebih kuat. Nah, itu kan dari situ bisa kita lihat yang bahwa generasi-generasi kita kalau memang malunya lebih besar berarti imannya lebih kuat. Nah, itu yang pertama. Sementara kita kembali di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kehidupan yang begitu serba modernisasi, dia di era milenial kita bilang Bu Cut ya. Betul. Di era milenial ini, hari ini kita melihat media di medsos ataupun di lain-lain kan. Kadang-kadang anak-anak kita ini sudah kurang etika, kalau malu sudah sangat berkurang kita bilang. Tapi ini bukan dalam lingkup umum semuanya, tapi ada juga anak-anak kita yang masih beretika dan malu ini menjadikan sebagai pondasi dia selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua dari pertanyaan Ibu tadi tentang salam, saya pikir ini kita bilang tergerus juga tergerus Ibu ya. Dulunya kita seperti Cik Media House sampaikan tadi yang bahwa kita yang muda-muda ini selalu menghormati orang tua. Kalau memang jumpa di mana selalu assalamualaikum. Kalau kita bahasa Aceh Pak Awa kan Mak Cik dan sebagainya. Panggilan. Tapi sekarang kembali lagi di era milenial ini kita kalau berpakai HP bukan assalamualaikum dulu, halo baru assalamualaikum. Kadang-kadang tidak pakai assalamualaikum, halo. Ya, pertama. Yang kedua juga sekarang orang yang naik sepeda, yang naik kereta Bu Cut, pakai kereta Honda, kalau jumpa kawan di depannya tidak lagi mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau mengucapkan mungkin agak repot, mengangkat tangan pun tidak, langsung pakai klakson, tit, itu menandakan assalamualaikum. Memang secara hati iya dia menghormati orang lain dengan assalamualaikum, tapi kan secara kalimat assalamualaikum ini sejahtera atasmu. Kemudian juga ada di sisi lain Ibu Cut, kita melihat mungkin anak-anak kita sekarang tidak lagi memakai kalimat assalamualaikumnya, dari kalimat assalamualaikumnya tidak, kalimat permisi ya, selamat siang atau hai bro ya kan. Kalau selamat siang itu cuma yang kita mendoakan kepada seseorang itu siangnya saja, tapi kalau assalamualaikum itu tentu sangat luas maknanya, sejahtera buatmu siang, malam, dan untuk selama-lamanya. Saya merasa itu Bu Cut. Kalau kita bilang tidak tergerus, ya mungkin itulah kondisinya sekarang Bu Cut. Pasti itu memang sudah menjadi ini kan di era yang globalisasi ini Bu Cut. Mungkin hanya itu Bu Cut. Baik, saya ke Cik Media House. Seperti yang Cik ceritakan tadi, banyak adat-adat sekarang yang sudah mulai terkikis dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh Cik yang Cik sampaikan tadi bahwa waktu mengantar anak ke pengajian, di situ banyak sekali adat waktu mengantar anak ke pengajian, dan di tempat-tempat lain juga banyak adat sekarang. Jadi di saat kita tanyakan kenapa adat ini tidak ada lagi atau kenapa adat ini tidak dilakukan, ada yang menjawab bahwa ribet atau memberatkan. Itu menurut Cik bagaimana?
Ya, memang itu kan tergantung pada individu kan. Tapi kalau untuk ribut ataupun mudah melaksanakan yang mudah, ini memang sudah karakter orang kita Aceh, bahkan orang Indonesia. Kita melihat sekarang orang tulis aja di WA nggak mau lagi. Misalnya saya share ke Ibu Cut sebuah link, tapi ibu Cut nggak atau kawan-kawan lain nggak lagi terima kasih ya, nggak, cuma ini aja stiker. Nah, ini sebuah penurunan ya. Jadi juga kepada masyarakat, saya rasa ini ada kaitannya dengan lingkungan, dengan kepemimpinan, misalnya di kampung kan. Jadi kalau di sebuah daerah itu membiarkan, jadi orang individu juga membiarkan. Tapi kalau lingkungan enggak, ini menjadi gengsi dan menjadi malu. Kenapa anak itu ada, anak saya enggak ada? Jadi menjadi malu. Jadi ini mungkin kebersamaan kita dalam menjaga kearifan lokal dan adat istiadat Aceh yang itu pagar daripada syariat. Ya, karena adat ini pagar daripada syariat. Ya, jadi kalau enggak ada satu kampung, satu daerah enggak ada adat, itu syariatnya rusak. Misalnya sebuah adat, anak muda di kampung memeriksa anak-anak muda yang terlanjur masuk ke kampung. Jadi ini dulu ada adat, ini mau kemana kamu? Sama siapa? Cari siapa? Jadi periksa, kalau enggak dia suruh pulang. Tapi sekarang anak Banda Aceh kadang-kadang datang, anak kota misalnya, ini misalnya datang ke kampung kita, dibawa anak kampung itu sampai kena anak muda lihat aja. Itu adat enggak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau adat itu menjadi pagar, jadi dia dibentengi, dibentengi sehingga maksiat enggak terjadi. Ya, enggak terjadi. Jadi anak sebelum nikah enggak dibawa, istilah sekarang pacaran. Jadi pacaran dia hanya dengan WA. Tapi kalau untuk dibawa, dia ambil di kampung saya, itu enggak bisa lagi karena ada adat di kampung memeriksa itu siapa orangnya. Bukan saja anak muda tapi orang tua. Jadi kalau saya mau datang ke rumah fulan, diantar lagi. Enggak ditunjuk, ayo sana Pak, itu enggak. Ya, jadi inilah yang penting bagi kita semua, kebersamaan. Jangan seperti tadi, memang sudah karakter kita. Udah karakter kita ingin yang mudah. Bagaimana mudahnya? Contoh apa produk untuk kemudahan semua dibeli. Ya, semua dibeli karena untuk mudah. Disediakan. Padahal kadang-kadang itu menjadi bahaya bagi kita. Ya, bahaya bagi kita, misalnya es misalnya kan, itu bahaya kan, tapi kita beli untuk anak-anak. Jadi waktu kita datang ke puskesmas, dokter bilang ini jangan minum es ya, di bawah ada, di rumah ada 5 termos termos es, gitulah kira-kira. Baik, saya ke Tengku Darmawan. Sekarang banyak yang kita lihat dalam kehidupan masyarakat Aceh ini, sesuatu yang dilakukan itu sebenarnya bukan milik budaya dan adat Aceh. Salah satunya adalah seperti Cik sampaikan tadi, pacaran. Ada hubungan sebelum ada akad nikah. Jadi seakan-akan sudah ada hubungan sah. Ini bagaimana pandangan agama Tengku? Ya, Bu Cut. Mungkin kita merujuk dulu kepada di dalam isi kitab ada menjelaskan namanya khitbah. Khitbah itu meminang ya. Khitbah itu meminang. Memang dalam agama dianjurkan meminang khitbah. Tapi sebatas meminang ini, sebenarnya meminang ini adalah mengikat suatu pertanda ikatan antara calon mempelai wanita dengan mempelai si pria. Jadi membuat suatu adat kecil-kecilan, mungkin seperti Cik Media Khusus katakan tadi, dalam membuat adat itu dihadirkan kedua belah pihak, wali dari calon perempuan dan laki-laki. Cuma adat sekarang kita lihat di kehidupan anak-anak kita sekarang,
acara tunangan kalau kita sebut sekarang sudah dijadikan seperti acara akad nikah. Ya, sebenarnya pun seperti sudah sah. seperti sudah sah. Sebenarnya tunangan ini adalah suatu ikatan antara pihak pertama si calon darah baru dengan pihak yang kedua calon lintu untuk membuat suatu pagar istilahnya. Tidak boleh didatangi atau diganggu oleh orang lain. Cuma sebatas itu Ibu Cut. Tapi dalam kehidupan sekarang ini kalau sudah memang tunangan seakan-akan seperti sudah sah, sehingga kita menjemput yang si perempuan tunangan kita ini kita bawa kemana-mana, itu kalau memang dalam jalur agama itu sangat tidak wajar dan sangat diharamkan Bu Cut. Tapi ada juga begini nanti, jangan kita salah memahami dari kalimat ini. Tunangan ini memang suatu ikatan antara dua belah pihak. Tetapi kalau memang pihak A, pihak lintu, untuk meminta pihak darah baru untuk mengadakan suatu acara, tapi dihadirkan walinya, maksudnya itu boleh-boleh saja saya pikir. Tapi kalau sendirian ini yang tidak dibolehkan, ya tidak dianjurkan. Biasanya kalau masa pertunangan itu ta'aruf ya. Iya, semacam itu, Bu Cut. Masih perkenalan, masih ya? perkenalan. Saling memahami. Saling memahami. Satu dengan lain. Baik, saya kecil lagi nih. Sekarang kan C Media, kadang-kadang banyak kita lihat generasi milenial ini kurang mengetahui dengan budaya adat sendiri. Bisa jadi di satu sisi kita menyalahkan mereka bahwa mereka ini tidak cinta dengan budaya dan adat sendiri. Tetapi di sisi lain, Cik, bisa jadi karena anak-anak ini atau generasi milenial ini belum mengenal atau memahami budaya dan adat sendiri. Karena bisa jadi tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang memperkenalkan bahwa inilah budaya dan adat kita. Saya ingin tahu juga ini, Cik, apakah pernah dilakukan sosialisasi kepada generasi milenial tentang adat dan budaya Aceh sendiri ini, Cik, gimana? Sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita salahkan, nggak mungkin anak dari 7 tahun sampai meranjak dewasa ini anak harus dalam pendidikan. Nah, jadi kita kalau saya nggak menyalahkan anak muda generasi yang ABG sekarang. Tapi yang kita salahkan adalah yang pertama sekali kayak tadi lingkungan, mesti suatu kampung nggak ada lagi yang nilai-nilai adat atau budaya. Kemudian dunia pendidikan. Ini rancu kalau kita lihat, karena adat istiadat dan budaya memperkenalkan kepada anak-anak ini memang dari dasar pendidikan yang dididik. Misalnya kami dulu sekolah, saya min dulu ada jenjang agama Islam namanya buku. Jadi di situ semuanya tercantum sejarah Rasulullah, sejarah-sejarah dan nama-nama. Kalau dulu namanya Ibrahim ini kan, tapi sekarang itu juga memang ini sistem. Jadi nama-nama keacehan atau Islam nggak ada lagi. Ini contoh misalnya kita bilang kan, anak Aceh sekarang, anak Islam di Aceh kita tanya jamban, kita tanya kakus, kita tanya WC, kadang nggak tahu lagi. Yang tahu toilet, itu siapa yang salah? Adakah peraturan sebuah kanun memang termasuk kepada masjid informasinya harus toilet? Mungkin ada intervensi dari Amerika atau dari apa. Tapi kalau nggak ada, untuk apa urusannya? Misalnya Masjid Raya Baitur Rahman, memang ke sana kan nggak mungkin orang-orang yang non Muslim. Tapi untuk apa informasi toilet? Sebuah tulisan sudah menjadi yaitu pelajaran bagi anak-anak. Sebuah tulisan, sebuah tulisan menjadi pelajaran. Misalnya saya pernah melihat sebuah
SPBU di sebuah daerah, dia ada 3 bahasa menulis. Itu yang bagus, sehingga waktu itu saya foto, saya buat di sebuah status Facebook. Jadi menulis pertama sekali awas api, yang kedua dilarang merokok, yang kedua no smoking, yang ketiga ditulis berap apui. Jadi dalam bahasa Acehnya kayak di Malaysia. Ini kepedulian daripada orang itu. Ini pemerintah. Makanya jangan kita salahkan generasi. Generasi memang nggak tahu, apalagi ini maaf ya, anak kuliah. Misalnya dia dari daerah kuliah ke sini, dia tinggal di kos. Di kos di sana silaturahmi nggak ada. Dia yang tahu belajar, tidur, duduk di kafe, nggak ada uang, suruh kirim sama ayah. Tapi kalau di kampung misalnya ada kenduri, anak dibawa, ada maulid, anak dibawa, ada anak dibawa. Anak itu menjadi generasi dia mencontohkan. Ya itu. Baik, Cik. Tadi berarti Cik menyampaikan bahwa bukan kesalahan di pihak generasi milenial semata. Tetapi kita sebagai orang tua-tua ini perlu juga memberi pemahaman dan memperkenalkan budaya sendiri kepada generasi milenial. Termasuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Baik, mengenai dunia pendidikan, saya ke Tengku Darmawan ini. Menurut informasi, Tengku Darmawan ini juga salah seorang tenaga pendidik di salah satu pesantren yang ada di Aceh Besar. Jadi kita ingin tahu juga ini, Tengku, mengenai budaya ini. Apakah murid atau santri yang ada di pesantren itu ada juga kurikulum tentang budaya ini, budaya-budaya Aceh, apakah masuk ke kurikulum pesantren atau ke daerah-daerah yang ada di Aceh? Ya, baik Bu. Kalau secara kurikulum tentang budaya Aceh, kita tidak memasukkan dalam kurikulum Dayak. Tetapi kita tidak lepas juga tanggung jawab untuk memberikan moral, akhlak yang juga ini semua termasuk dalam adat istiadat dan budaya kita orang Aceh. Salah satunya sering nanti kami sampaikan melalui pemahaman pelajaran di pelajaran kurikulum akhlak, pelajaran akhlak. Sering kita menyampaikan tentang etika, adat istiadat dan tentang budaya-budaya, khususnya budaya Aceh, karena kita dayah ataupun pesantren berada di dalam lingkup wilayah daerah Aceh. Salah satunya kita sering memberikan pemahaman kepada santri yang bahwa kita anak-anak santri ini sering memberikan pemahaman penyebutan ataupun pemanggilan ya kepada kedua orang tuanya. Kalau memang kita di Aceh sebutannya mungkin ibu ataupun bapak, itu sudah termasuk kalimat yang bagus. Kita tidak nanti jangan sampai diterima ataupun informasi ataupun budaya-budaya dari luar seperti yang Ibu Cut katakan tadi, yang bahwa halo, hai bro dan lain sebagainya, sehingga kalimat-kalimat ini yang memang jauh dari kategori ataupun budaya-budaya kita orang Aceh. Juga yang kedua, kita sering juga memberikan pemahaman kepada santri yang bahwa di saat ada pejamuan makanan ataupun istilah kita orang Aceh ini menyebutkan makan kenduri, pajuh kenduri ya. Dulunya kita kan kenduri dalam sistem hidangan Ibu ya, sistem dihidang. Dihidang di atas tikar yang dihidang sudah di atas digelar. Tikar. Setelah selesai kita makan, maka kan di acara tersebut ada kita undang petuah, istilahnya tengku, kita bilang pemuka agama untuk memberikan sedikit doa semisalnya. Setelah selesai kita makan, para santri-santri ataupun para tamu undangan ini tidak boleh dulu mencuci tangan sebelum tengku ataupun petuah pemuka agama ini mencuci tangan. Artinya sebelum pemuka agama ini selesai makan, dia belum mencuci tangan. Jadi kita tamu-tamu undangan ini tidak boleh dulu untuk mencuci tangan. Itu sebenarnya kriteria dan budaya kita Aceh yang saat ini memang sudah jarang, bahkan sudah
jarang diketahui oleh anak-anak muda kita sekarang. Kalau kami di dalam pesantren, pemahaman-pemahaman itu selalu kami terapkan bahwa kita harus menghormati orang tua. Di antara orang yang ramai kita memakan kenduri tersebut, ada seorang petuah di antara kita ataupun tengku yang kita ini kan, kita menunggu petuah ini untuk selesai makan, baru kita mencuci tangan. Itu salah satunya, Bu. Kalau memang secara kurikulum tidak. Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Ya. Secara kurikulum memang tidak kita masukkan dalam kurikulum Dayak tentang budaya-budaya ini. Berarti bukan formal, tapi non-formal. Non-formal, ya, Bu. Baik, ada tambahan, Cek? Mungkin Cek melihat dari sisi adat? Ya. Ya, mungkin benar, ini kan dari pendidikan. Nah, dari pendidikan. Sebuah pemahaman tentang memuliakan. Tadi sudah saya bilang dari awal, ini yang nampak sekarang daya dari instansi TNI dan Polri. Apabila datang komandan, tetap hormati. Apabila datang abu misalnya naik ke balai, semuanya bangun menghormati. Ini penting. Kemudian orang dulu bukan dulu apa istilahnya zaman dulu itu. Jadi waktu kecil kita saya belajar. Juga ada yang namanya menutupi malu guru. Itu biasa. Misalnya kalau tungku-tungku ini atau guru atau siapa saja, jadi misalnya ada bawa istilah sekarang ajudan, ada harkan. Jadi keluar kentut tungku. Tapi yang bilang siapa? Saya. Enggak, padahal kadang-kadang orang udah tahu abu, tapi dia menutupi. Ini ada suatu cerita misalnya dalam forum presiden. Ada sebuah negara, saya baca cerita, forum presiden, ada negara baru merdeka. Jadi diundang ke sebuah forum presiden orang-orang. Jadi waktu mau minum, dia karena tempat minuman itu canggih, presiden punya kan lebih bagus. Yang sebenarnya ada sebuah cangkir itu untuk basuh tangan. Tapi karena presiden ini baru merdeka, dia tetap minum pertama kali. Padahal untuk cuci tangan, presiden yang lain dan yang menerima juga minum, menghormati ini. Enggak bilang, oh itu udah salah Pak, jangan. Ini enggak ada budaya-budaya kayak gitu, seperti itu. Makanya kita orang tua ini harus memuliakan. Apalagi di Aceh ada makcik, ya kan, ada nek, ada makcud, itu kita harus jangan semua bilang keponakan, itu keponakan kita. Jadi orang ada tingkatannya di Aceh, siapa Yahcud, siapa Pak Ngoh. Jadi orang yang tua semuanya dihormati. Iya, baik Cik. Kita kan selalu dianjurkan untuk melestarikan adat dan budaya, baik itu orang Aceh atau suku lain, selalu untuk menjaga budaya sendiri kita, jangan sampai budaya ini hilang di tempatnya sendiri. Nah, kalau zaman sekarang ini, Cik, di tengah arus globalisasi yang begitu deras, mungkin agak sedikit sulit untuk mempertahankan atau melestarikan budaya ini, budaya kita tentunya, budaya Aceh dan adat-adat Aceh. Ini bagaimana? Mungkin ada trik-triknya, Cik, agar budaya ini tetap bisa kita jaga, jangan sampai hilang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kalau menurut saya sekarang ini kreatif yang penting. Ada pemikiran yang positif. Karena kalau kita bilang misalnya kalau saya tidak terima juga dengan canggih ini tergerus karena kita baru ini canggih ini kan lebih canggih Jepang. Negara Jepang lebih canggih, tapi dia tidak meninggalkan adat dan budaya dan agama mereka. Contohnya, nah ini Jepang memperjuangkan sebuah sumo menjadi yaitu olahraga internasional, tapi mereka termasuk dengan adat budaya sampai kepada lonceng Jepang itu ke sana.
Ini sebuah juga kita mudah sekarang, mudah sekarang. Misalnya pemerintah kita, pejabat, kan? Kenapa salahnya kalau hari-hari atau pakai peci model ini? Kemudian Itu model itu apa namanya, Cik? peci Aceh. Peci Aceh. Ini kan yang pendek kayak gini kan biasa-biasa orang pakai. Tapi kalau punya aksesoris itu udah lintu baru kan. Duku Umar. Duku Umar. Kemudian di baliho-baliho dan juga kepada generasi yang mendesain sebuah spanduk. Kan ada background-backgroundnya adat dan budaya. Kemudian bahasa-bahasa. Jadi sekarang kita meninggalkan ini, termasuk tadi dunia pendidikan misalnya. Kan misalnya apa tentang wedding itu tadi. Kan ada bahasa kita. Untuk apa kita wedding? Ya, ada bahasa kita. Jadi mempromosikan sekarang ini pengalaman dari saya. Saya seorang seniman dan budayawan. Kata orang, jadi bukan orang budayawan yang sebenarnya, tapi saya pada zaman milenial ini sangat mudah untuk mempromosikan yaitu adat dan budaya kita. Contohnya kita kuasai yaitu medsos, ya. Jadi beberapa akun kita buat, kita menguasai aplikasi. Misalnya adat dan budaya habis kayak Ustadz bilang tadi, Tengku Darmawan bilang tadi, detik ini di Amerika ke sini udah lihat. Detik ini kita mengupload sebuah adat dan budaya, orang sudah melihat di luar. Jadi mudah. Kemudian harus ada aturan dari pemerintah. Pemerintah kita menggengsikan kepada anak-anak sekolah atau kepada camat, kepada bupati, harus dimulai dengan budaya. Misalnya kalau dulu saya teringat waktu antar teman saya ke Unsiah. Waktu itu Unsiah namanya Jantung Hati Rakyat Aceh. Dulu sebelum diwisuda teringat saya ada acara pesijuk dulu. Di pesijuk semua. Ada mama-mama, ibu-ibu yang datang dari kampung bawah ini ketan di Pusijuk. Setelah Pusijuk baru jadi adat nasional. Ini yang penting. Tapi ini sekarang hilang semua di Aceh. Kayak tadi. Jadi kita mempromosikan yang baru kan. Sebenarnya apa salahnya kita tulis? Kita tulis kakus ataupun jamban ataupun kalau bahasa Aceh jak kerungcut ya. Jadi ada bahasa yang halus ya. Itu apa kita promosikan bahasa orang? Orang enggak promosikan bahasa kita. Ini yang parah lagi, saya pernah datang ke sebuah penjualan kuliner di daerah. Saya tanya di sana ada boy. Boy, tapi tidak ditulis boy. Ditulis dengan nama bolu. Saya bilang ini kan boy deh. Ya, kenapa ditulis bolu? Supaya orang mengerti. Ya, ini yang salah. Sebenarnya kita yang harus menyampaikan itu agar orang mengerti. Ya, makanya dengan bahasa kita. Saya pernah anak-anak mahasiswa menanyakan sama saya, Cik, kenapa tidak dibuat syair-syair dengan bahasa Indonesia? Saya bilang, saya ini seorang budayawan dan seniman tradisi, memelihara tradisi. Saya mempromosikan bahasa Aceh, mempromosikan adat istiadat Aceh tentang di Indonesia kan itu tugas kalian, saya bilang. Jadi orang Malaysia, orang dari Patani, orang dari Thailand datang kepada saya, mereka ambil S1, S2 dengan sastra Aceh. Jadi kamu ambil S1 juga dengan sastra Aceh, jangan orang luar ambil S1 dengan sastra Aceh. Inilah yang enggak ada pada generasi kita, yang ada cuma memprotes, bilang kepada kita, saya sudah mempromosikan kok. Ya, saya masuk ke TV, masuk ke radio, masuk ke mana di medsos, promosikan bahasa Aceh. Ya, promosikan adat istiadat Aceh. Ya, bagaimana cara salam, bagaimana cara duduk tadi. Ya, ini yang penting, ini tugas kita bersama. Sebenarnya itu yang penting. Baik, saya ke Tengku Darmawan.
Sekarang di mana-mana pengaruh lingkungan ini cukup berbahaya, Berat. apalagi untuk generasi muda, Ya. sangat berbahaya. Apabila kita tidak ada filter untuk memilih yang benar, maka kita bisa terjadi atau terjerumus Ya. ke hal-hal yang tidak baik. Saya ke Tengku Darmawan ini mungkin bisa menyampaikan ini filter menurut ada sudut pandang agama, Cik ya. Ya, Ini penting. bagaimana agar kita tidak terjerumus terutama dalam budaya-budaya adat Aceh yang seirama dengan agama, dengan ajaran Islam. Karena budaya-budaya luar yang tidak yang masuk ke kita ini belum tentu seirama dengan ajaran Islam. Ya, terima kasih Bu Cut. Kita melihat dari filter istilahnya ataupun saringan ya, istilahnya pembatas. Ini sebenarnya semua lingkup kita harus berperan ini untuk membasmi ataupun untuk membentengi, untuk membuat filter budaya-budaya luar yang masuk ke daerah kita. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab semua dari pendidikan, baik pendidikan daerah ataupun pendidikan sekolah. Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya mengingat kepada sebuah kata-kata pola di sini Kak Cut ya. Pola yang pertama pendidik, di sini masuk kategori sekolah, daerah. Kemudian O Kak Cut, O ini adalah orang tua, kemudian L adalah lingkungan, A adalah anak didik ya. Di sini kita untuk menerapkan istilahnya budaya-budaya yang masuk ke generasi-generasi kita saat ini harus terdukung daripada pola ini sebenarnya. Yang pertama dari daya. Misalnya anak kita ada pendidikan daya, mungkin dari daya sudah diterapkan ini secara agama kita, agama Islam sangat dilarang. Kemudian dari sekolah nanti ada pelajaran akhlak macam ini dari sudah dilarang. Berarti dia sudah dua kategori yang ini. Kemudian yang ketiga pulang daripada sekolah orang tuanya di rumah. Nanti orang tuanya di rumah juga menerapkan macam ini bukan budaya kita. Tapi jangan sebaliknya orang tuanya menerapkan kepada anaknya ini bukan budaya kita, sementara orang tuanya mengikut budaya luar, itu juga salah. Orang tua ya melakukan itu. Kemudian yang terakhir lingkungannya tempat bermain anak-anak ini. Sementara lingkungan kita tempat bermain anak-anak ini ada kawan-kawannya semua pakai HP, pakai gadget yang memang melihat budaya-budaya yang di luar ini kan termasuk salah satu filter ataupun salah satu efek yang susah memang kita basmi. Tapi saya rasa kalau ada memang empat pola ini kita saling bekerja sama, saya pikir bisa kita untuk menahan, untuk membuat sedikit filter ataupun pembatas Ibu Cut. Tapi kalau kita bilang 100% untuk kita hilangkan budaya luar ini agak susah Kak Cut. Karena kita hidup sekarang sudah di penghujung zaman. Saya pikir macam itu Bu Cut. Ya, harus dikuatkan dulu dikuatkan. Keimanan Ya, mungkin Bu ya. Cut. Baik, dari cerita atau penjelasan dari Tengku Darmawan dan Cik Media tadi, ini menjelaskan bahwa sangat berat untuk kita merubah atau menjaga, membentengi generasi kita untuk tetap menjaga budaya dan adat Aceh. Nah, Cik, mungkin tantangan apa ini bisa disampaikan? Tantangan apa yang dihadapi kalau kita untuk melestarikan budaya dan adat Aceh ini, Cik? Ya, sebenarnya ini kan merujuk kepada membuat sebuah rumah ya. Jadi kalau rumah itu di pinggir pantai tentunya lebih berat kan. Jadi sekarang makanya waktu anak-anak muda nikah ini harus beri pelajaran. Ini kamu nikah, kawin kamu pada zaman yang milenial. Harus ada bimbingan. Jadi bimbingan untuk anak-anak kamu ini harus berat. Misalnya satu anak. Bagaimana caranya? Nah, ini tanggung jawab kita. Jadi menurut saya ini yang penting sekali Bu Cut. Kayak Tengku Darmawan bilang tadi, pada individu, pada kita. Ya, jadi sekarang kenapa tergerus, apalagi dengan anak-anak sekarang? Karena nggak ada contoh. Mana yang dicontoh dia?
Nggak ada panutan. Nggak ada panutan. Ini maaf kita bilang. Kadang di Aceh sekarang ini nggak ada lagi panutan, nggak ada lagi di Aceh tokoh yang kita segani. Ya, misalnya, kita ada ulama-ulama, karena ulama juga sudah masuk ke politik. Jadi orang juga dikucilkan kadang-kadang. Jadi makanya seorang misalnya ini saya, kami ini, kita bilang sama anak, kamu harus pakai ini pakaiannya, ini harus pakai ini. Kita nggak pakai. Itu tantangan yang berat. Kita nggak pakai. Kemudian juga guru sekolah atau di mana saja kan, kadang-kadang SD, SMP, sampai kepada SMA, guru juga udah bilang ya udah. Tapi kadang-kadang ada pertentangan yang sudah dibilang, ini termasuk pengalaman anak-anak kita kan. Guru bilang ini dia di sana. Jadi ini nggak ada contoh. Sehingga itulah tantangan yang paling berat. Ini tantangan yang paling berat, apalagi sekarang. Ini di daerah kampung-kampung pasang wifi di Menasa. Alasannya untuk anak-anak jangan ke warung. Tapi lebih bahaya lagi, ini wifi free kan. Tapi anak-anak dari kalau puasa kemarin sampai sahur dia nggak tidur, main game terus. Makanya kalau saya menguasai ini, apalagi sekarang kita menguasai YouTube, kenapa? Misalnya anak-anak generasi muda duduk di kafe kacu kan, lewatlah, kalau istilah sekarang kalau di akun-akun, misalnya akun itu kan ada FYP-nya kan, ini kayak mana, udah lewat pantun Aceh atau ini juga tantangan bagi kita. Makanya saya rasa pada zaman ini kita harus mengikuti, harus beradaptasi. Jadi kalau kita pesimis, untuk apa itu bukan. Kita harus beradaptasi. Bagaimana cara menguasai ini, dan kenapa ini menjadi tajam. Kita harus tahu. Untuk apa tahu? Supaya kita dapat rupanya begini. Jadi kalau rupanya begini, beginilah kita. Misalnya ada sebuah mobil, di mobil itu semuanya orang-orang yang nggak bagus. Kita naik ke sana, setidaknya udah naik Tengku, diam, udah ada Tengku. Ini yang penting. Karena ada contoh. Tapi sekarang nggak ada contoh. Kita contoh kepada pemimpin juga gitu. Kita contoh kepada ini, akhirnya pemimpin masuk penjara. Kita contoh kepada kadang-kadang ustaz juga ada yang berbagai macam kan. Jadi individu kita ada dalam keluarga kita contohkan kita dulu, dan saya misalnya ibu kepada anak kita. Nah, ini jangan ke sana, ini harus maghribnya azan kita salat bersama. Jadi kalau ditanya ayah mana, saya ke warung kopi sebentar. Jadi anak kita suruh salat, ayah ke warung kopi. Itulah tantangan yang paling berat sekali wujud. Iya, baik. Saya ke Tengku Darmawan. Sekarang kan banyak, apakah itu anak muda, orang-orang yang paruh baya, banyak sekali lalai dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini sekarang sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi Tengku, mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan agar budaya membuang waktu yang sia-sia ini bisa dihindari atau diminimalisir. Itu bagaimana caranya? Ya, saya mengingat sebuah pepatah dalam bahasa Arab. Memang ini sangat manjur kalau dalam bahasa Arab. Katanya kalilan Bu Cut, suara jabalan ya. Sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau memang watak anak sekarang sudah terbiasa ataupun sudah menjadi suatu keinginan yang sangat besar
ya untuk mengambil ataupun menerapkan budaya-budaya di luar. Kalau kita memang menerapkan semacam membalik telapak tangan, saya rasa itu sangat susah. Tidak mungkin, sangat susah. Tapi kalau berpatokan dengan kata pepatah dalam bahasa Arab ini, kalilan-kalilan suara jabalan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Mungkin seperti kembali kepada yang tadi, di lingkungan kita hari ini ada anak-anak yang melihat HP misalnya di Manasa. Paling kurang kita hari ini mengajarkan atau memberi bimbingan, nak, macam ini tidak boleh ataupun kurang baik. Kalau memang kita langsung memvonisnya begini dan begitu, mungkin watak anak-anak tidak bisa diterima, Bu. Saya rasa begitu. Ada akhlak tersendiri, ada cara tersendiri untuk menerapkan, nak, macam ini tidak baik, ini ada kerugiannya, apalagi kamu masih sekolah, pemikiran kita masih anak-anak. Otak kamu kalau memang seperti kertas putih ditulis tinta merah-merah, ditulis hijau-hijau, sedikit-sedikit kita beri pemahaman. Berarti kita harus menyampaikan plus minus yang ada plus di minusnya situ. mungkin besoknya kita sampaikan lagi, merujuk kepada kalimat yang tadi, karena kalimat yang tadi sudah terjamin sebelum lahir kita ini sudah diterapkan oleh agama, kalilan-kalilan suara jabalan. Iya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan pada malam ini, Cik dan Tengku Darmawan. Jadi sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air, mungkin ada harapan dan saran yang ingin disampaikan. Silakan, Cik. Ya, harapan dan saran itulah kebersamaan, kesatuan kita ya. Misalnya ini pertama sekali pada malam ini radio kan. Juga sering-sering ini membicarakan tentang adat. Ini suatu penerapan yang sudah peduli, ada kepedulian, apalagi ada menyiarkan dengan tentang adat istiadat. Kemudian dari tadi lingkungan di mana saja. Kemudian dari dermawan, orang-orang kaya. Ini penting juga. Dan harapan kita juga kepada pemerintah daerah, baik pun kabupaten, kota dan provinsi, mari sama-sama kita kembali kepada sebuah pantun, boleh juga pantun Aceh atau narit maja, munyuk kia bada kerkot, omwot baksud kita. Jadi kalau minyak itu enggak bagus, tentunya goreng itu enggak bagus kan. Kalau sudah semuanya enggak bagus bagaimana? Ya kita ulangi kepada jalan yang utama. Misalnya orang sesat di hutan, kalau kata orang tua jangan lihat matahari, karena kalau lihat matahari kita meraba-raba juga nanti. Apa lihat air kemana turun, kemana mengalir airnya. Tentu kita dapat pokok permasalahan ini yang penting. Baik, terima kasih Cik. Saya ke Tengku Darmawan. Mungkin ada harapan sebagai closing statement, silakan. Saya juga mengingat satu pantun Cik ya. Ini dalam bahasa orang singkat kali 2 menit lagi. Seorang seborang ombak memecah di buah kelapa ya, air laut berbusa-busa Cik. Kalau memang kita ini ingin hidup dalam suasana yang aman, yang bahagia, jagalah budaya kita bersama-sama Cik ya. Budaya kita budaya yang bagus, maka dengan kita menjaga budaya yang baik ini, mudah-mudahan hidup kita jadi tentram dan jadi bisa kita terkendalikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mungkin Bu Cut. Baik. Terima kasih Bapak Media Husin atau Cik Media Hus, juga Tengku Darmawan sudah bersama RRI dalam acara obrolan budaya pada malam ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Juga terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh tanah air yang sudah menjalin kebersamaan pada malam hari ini bersama RRI Banda Aceh. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih dan insya Allah kita akan jumpa lagi di obrolan budaya kesempatan yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.